Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun lumayan drastis ya. 12 Januari hari Senin tahun 2026. IHSG turun 0,58%, 52,03 poin. Hari ini saya baca stream seru sekali ya, seru banget ya. PWON, Pewon, grafiknya luar biasa. Apa ini sebutannya? Luar biasa, wow. Luar biasa. Hari ini lagi pada FOMO. Ini memang betul-betul contoh FOMO yang beneran kelihatan ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya nggak tahu ya. Kenapa orang tuh gampang sekali menerima berita-berita yang aneh, menurut saya itu aneh. Contoh nih, disebut The Next Pani oleh anak Purbaya, saham Pakuwon Jati terbang. Saham Pakuwon terbang usai komentar Yudo. Ini 6 jam yang lalu ya. Melesat 23,86%. Grafiknya kayak gini. Yang borong pasukan retail 50 miliar XL. Ajaib 38 miliar. Yang jualan KZ PDBB ZPAK. Anda bayangkan, asingnya jualan full sampai 850 miliar hari ini. Oh, sorry, salah. Net value-nya foreign itu 2 billion ya. Oh, ini foreign itu maksudnya antar foreign ya. Salah lagi saya. Harusnya yang benar di data ini sih, tapi nggak tahu ya. Hari ini catatannya begitu, 857 billion untuk value transaksinya asing yang keluar dari sini ya. Netnya itu 78 miliar dia keluar. Value transaksi hari ini untuk Pewon biasanya 64 miliar, hari ini 850 miliar. Karena disebut sama Mas Yudo ya, anaknya Pak Purbaya, katanya PWON itu akan jadi next Pani. Nah, saya nggak mendalami ini mau seperti apa, tapi intinya saya pengen lihat dari sisi fundamental, udah itu saja. PWON hari ini naik 9%. Bagi dividen biasanya setahun itu 30% dari payout rasionya dia. Potensi dividennya per tahun itu Rp13. Dividen yieldnya 3,4%. Itu di harga sekarang di 388. Target kita atau target saya ini sebenarnya rutin bagi dividen ya, 9, 13. Rutin tuh. Termasuk juga NRCA dan PBSA yang hari ini ARB. Ya, ARB kah 15 sama 13. Raja Ratu RAM juga sama, turunnya drastis. Yang kemarin saya bicarakan di saham-saham Konglo ya, Raja Ratu, saham Konglo nih, Pak Hapsoro sama Pak Haritanu untuk RAAM. Ya kan itu hari ini aja, baru turun hari ini. Ya oke lah. Kalaupun misalnya memang baru turun hari ini, ya kalau hari ini saja. Tapi kalau besok ternyata lanjut gimana? Uang tunggunya kan di sini aja nih 0,8% setahun. Tahan nggak? Tahan nggak kira-kira kalau terjadi seperti Dada misalnya. Misal beli di sini nih 176. Sampai sekarang nih udah berapa bulan? 127 60 bar, udah 3 bulan, minus 72%. Tahan nggak kira-kira? 72% minus selama 3 bulan, ngeliatin porto merah terus, mau keluar nggak bisa keluar, di 50 perak nggak ada yang pasang di bid, adanya di as semua. Ya, volumenya di bid ini, di buy nggak ada. Misal kasus aja kayak kemarin misalnya, tik-tiknya ada di 50 terus gitu ya, nggak ada volume sama sekali, ini kosong. 3 bulan ini kosong nih, nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba kemarin ada wood, banyak masuk ke atas, habis itu turun lagi. Tahan nggak kira-kira? Kalau itu uang satu-satunya ya bisa stres tuh ya gitu. Nah, sebenarnya hal ini yang menjadi keresahan saya pribadi pada waktu bikin channel ini gitu. Yang murni yang justru yang kejadian beneran ya hari ini yang Pewon itu. Dividend yield 3%. Setahun. Ya taruhlah tadi bukan di 388 lah. Misalnya tadi itu di harga sebelumnya tadi itu di berapa ya? 350 lah. Taruhlah di 350 ya. Nah, kan 3,8 nih ya. 3,8 nih. Dari 3,4 ke 3,8 tadi. Maksudnya harga sebelumnya itu 3,8% yield dividen. Worth it nggak kira-kira? Kita dapat dividen 3,8%.
Loh kan Bang, itu lagi bangun mall baru, lagi bangun kondisi real estate yang baru. Oke, pertanyaan saya, profitnya bakalan jadi 2 kali lipat nggak? Kan ini bertahun-tahun nih EPS-nya 30, 40, 40 gitu kan ya. Kemudian sini estimasinya tahun ini 47 gitu. Tahun 2025 kan belum closing nih. Taruhlah 47. Pertanyaan saya, ketika mall baru itu berdiri taruhlah, ya dia sekarang punya 10 mall, kemudian ada mall baru lagi 1 atau 2 bakalan 2 kali lipat nggak performance-nya? Bakal dari 47 ke 90 nggak? Atau ke 100 nggak? Yang biasanya dividen yield 3%, kalau jadi 100, jadi 7,6% atau 6,7%. Lah di list kita yang di atas 6,7 kan banyak. Kenapa nggak kita pilih yang itu saja langsung? Nggak perlu nungguin pewon mallnya jadi. Sesimpel itu. Tapi kalau karena kita nggak tahu, jadinya bisa FOMO, akhirnya terjebak. Bayangkan nih ya, bayangkan. Ini tadi tuh lucu banget ini. Saya lihat di stream itu lucu banget nih ya. Mana ya pewon? Nah ini. Skip ekor atas panjang, apa nih? Tes kriuk ya. Sekarang bandar banyak menyelinap pakai XL supaya dikira retail. Cek. Bang, tolong gua sangkut. 10%. Dia beli di 434. Sehari langsung minus 10%. Kaget dikit. Ya, ini tadi. Wah kok di HPS sama stok Bitstream. Oh, dihapus maksudnya. Investor hari ini. Nah, ya gitulah ya. Nah, ini. Realita di market saham Indonesia, Bandar Saham .2. Lucu. Saya baca stream ketawa-ketawa lucu. Kenapa ya? Tadi lihat harganya ya. Harganya nih, opening di sini di berapa nih openingnya? 398. Ya, openingnya itu pun sudah open gap. Kemarin kan closing di 352, kemudian opening di 398. Habis itu naik nih, jebret naik ke atas, habis itu turun ke bawah. Boom. Turun ke bawah terus naik lagi sedikit. Ini kalau kita lihat chartnya yang 1 menitan, kelihatan banget di jam 9 pagi tadi, tanggal 12 ya. Nih, di menit pertama, Anda bayangkan, di menit pertama 9.00 langsung ditarik ke atas. Boot, langsung ke atas. FOMO. Habis itu nih yang nyangkut di 434 tadi, nyangkut bener-bener di pucuk belinya. Mana tadi, siapa tadi? Duh, ini loh, abang ini loh, Bang Syafiq 434. Beneran di sini. Astagfirullah. Padahal ini sudah naik 23% dari hari kemarin. Aneh sebenarnya. Habis itu beli di sini terus turun nih, closingnya di 402. Enggak ya. Closingnya di 388. Ya, 434 ya, closing di 388. Langsung minus sehari, langsung minus 10%. Coba Anda bayangkan kalau masuk dengan kondisi seperti ini, amount-nya misalnya taruhlah 100 juta. Udah hilang sehari 10 juta. Kalau masuk 1 miliar, udah hilang satu hari 100 juta. Padahal sebenarnya sudah bisa kita hitung potensi yang mampu yang bisa kita dapatkan tuh apa. Udah kita hitung. Kan ini hampir pasti. Ngapain kita cap-cip-cup pengen berharap dia naik ke atas, tapi sebenarnya real feedbacknya ke kita itu ada di sini. Sama seperti kemarin saya bilang, saham Konglo sudah saya bahas tuh beberapa hari kemarin kan. Tidak ada yang pasti, tidak ada underlying yang pasti. Base fundamentalnya tidak ada yang bisa kita pegangin. Orang bisa berkata, ya kan nanti mau masuk MSCI bla 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 bla. Siapa yang berani garansi mau atau mampu naikin dari harga sekarang Raja 7.150 ke 28.200, naik bagger 3 kali nih, 295%. Kemudian Ratu dari 9.000 ke 34.000. Siapa yang berani garansi? Kalau ada yang berani garansi ke arah sana, bolehlah. Tapi kan nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin. Nah, kalau udah pasti digaransi begitu ya semua orang pasti masuk. Kalau semua orang pasti masuk, ya ongkos bensinnya tekor no. Ngangkatnya susah. Apalagi Raja dan Ratu. Kita lihat ya.
raja. Taruhlah posisi sekarang gitu. Nah nih retailnya sudah bertambah dari November kemarin itu 21.000. Kalau satu orang taruhlah 10 juta aja kali 21.000 sudah 210 miliar. Ya kan berat, naikinnya berat. Mending yang masih sepi, barangnya dikeringin, naikinnya gampang kan. Bisa begitu loh, bisa jadi begitu. Tapi apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Probabilitasnya tetap 50-50. Posisi begini tetap 50-50. Anda nggak bisa menangin 1%-nya, nggak bakalan bisa. Ini tetap 50-50. Kalau Anda bisa pegang probability-nya 51%, sudah menang berarti. Pengendali kan? Tambah 1% kemungkinan aja sudah jadi pengendali. Jadi nggak perlu 100% benar, 51% aja sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan kalau tesis itu benar. Nah, dengan kondisi seperti ini ya ini pelajaran untuk teman-teman yang ada di lingkup lah. Lingkup paling tidak yang nonton channel ini, yang biasa ngikutin saya gitu. Apakah saya benar 100%? Enggak. Tapi buat orang-orang yang seperti saya yang bekerja, yang tidak mantengin market, yang nggak bisa cut loss on the spot, yang bukan scalping, yang memang stylenya nggak seperti itu, ya saya nyamannya pakai dividend investing. Tapi kita hormati semua hal yang terjadi. Yang saya nggak pengen atau yang menurut saya itu kasihan atau sebutannya sayang ya, sayang banget adalah yang ikut-ikutan, yang tidak tahu apa yang dibeli. Sayang banget. Punya uang 1 juta, punya uang 5 juta, punya uang 10 juta, dicoba untuk ikut-ikutan, sayang banget. 10 juta buat kita misalnya kecil, iya karena satu orang misalnya 10 juta kecil. Tapi kalau sudah dikalikan misalnya 10.000 orang, kan udah 100 miliar. 10.000 kali 10 juta. Tuh, 100 miliar, 100 billion. Lumayan itu. Buat yang pegang barang banyak, lumayan. Kayak Pewon tadi, kan kelihatan. Jualannya 78 billion. 78 miliar asing jualannya. KZ, PD, BB, ZP, AK, CC, ya semua yang ada di sini lah. Nah, yang nampung XL, XC, XL Stockbit, XC, ajaib. Loh, Stockbit kan jadi top broker, Bang. Tuh, paling gede nih. 12 triliun. Iya, tapi value frekuensi transaksinya juga paling gede. 3,4 juta kali dibandingkan dengan CC yang cuma 800.000. Artinya value-nya di CC masih ini, apalagi di YU cuma 171.000. Taruhlah ngitung gampangnya inilah 800, berarti 4 kali lipat kan? 4 kali lipat. Stockbit 12 triliun. Kalau ini 4 kali lipatnya berapa? Udah 32T. Jauh size-nya secara individu. Ya ini benar 12T. Tapi ini kalau 4 kali lipatnya 32T, sepertiganya ini. Maksudnya ini tuh sepertiganya dari CC gitu. Apalagi yang tadi yang cuma 100 nih YU ya 171.000 YU 2,8. Kelihatannya kecil secara value, tapi frekuensinya gede berarti sebenarnya orangnya banyak di situ. Tuh. Mana buktinya? Ini ya 1 tahun terakhir ya ini saya data November nih. Sekuritas yang value transaksi per transaksinya paling gede itu siapa? 1 AP ya Pacific Sekuritas. Sekali enter bisa 5 miliar mereka per satu orangnya maksudnya. Ya frekuensinya cuma 10.000, nilai transaksinya 60 triliun 1 tahun terakhir. Tapi ini kan kadang muncul kadang enggak. RB ya 110 juta, PP, SS, RK, RX, AF, DH, GARS dan seterusnya ya. Ini ada YU, CGS Internasional. Per satu frekuensinya 27 juta. Terus turun terus ya ini yang per satu frekuensinya 15 juta sekali entry ya. Turun terus sampai bawah sendiri siapa? Yeay. Benar sih transaksinya gede 500T tapi sekali entry satu frekuensinya per satu kali pas entry itu 3.400.000 paling kecil. Baru atasnya ada SA, TF, baru ada ajaib tuh, ajaib nomor 82. XC ajaib, XL Stockbit. Yang atas ini
kakap-kakap, ya itu intermezzo aja. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah sekali lagi kita mesti tahu apa yang kita beli. Saya tidak mengatasnamakan diri untuk sok tahu ya ke teman-teman yang memang memilih untuk itu, tapi yang saya sayangkan adalah kalau kita ikut-ikutan dan ternyata kita loss, rugi, sayang gitu. Mending uangnya itu dipakai untuk investasi leher ke atas. Banyak kok konten-konten kayak gini juga banyak, yang gratisan banyak. Intinya adalah mentality, mental kita itu jangan sampai FOMO. Di pasar saham kita nggak cari kaya. Pertama mindsetnya gitu, nggak cari kaya cepet, salah. Di pasar saham kita nggak pengen cari kaya cepet, kalau dikasih ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak nyari. Kalau dikasih nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini salah terkait dengan PWON ya. Kita lihat kondisinya seperti apa nanti. Semoga saja saya salah. Saya senang kalau saya salah. Semoga saja ya lanjut ya, naik terus menyentuh ke paling tidak 500. Jadi semua happy nih yang beli di area sekarang. Tapi kalau ternyata besok jebret balik lagi ke 340, 348, kasihan nih yang tadi dapat dipucuk ya, minus 20% dalam 2 hari kan, kasihan. Tapi ya apapun itu karena sudah diputuskan sendiri, jempol-jempolnya sendiri ya, jari-jarinya sendiri ya, kita mesti tanggung jawab masing-masing ya. Itulah resiko market ya begitu. Memang market itu nggak kenal si A si B, pokoknya ya gaspol gitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga yang mau join ada screener saham ya, yang seperti ini, tapi tentu saham-sahamnya saham-saham pilihan supaya nyaman dalam berinvestasi. Ya paling tidak itu cara saya. Jadi kalau Anda mau ngopi atau mau ngikutin bisa join ya di channel situ. Murah. Tujuannya sebenarnya untuk edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.